Selamat sore guys. Sekarang jam 5.19. Gue habis ditraktir temen makan steak 3. Bayangin loh, steak 3 gue. Anjing, begah banget. Waduh, gila, kenyang parah. Ada yang pernah makan steak lebih dari itu? Komen di bawah ya. Share your steak story. Motovlog macam apa ini? Wah, jam segini macet juga ya. Wah lah, macet banget. Ya, jadi guys, sekarang gue mau ada sedikit topik. Karena kemarin ada yang request kayak minta tips dong beli motor biar nggak salah beli gitu. Terus gue pikir good idea juga nih buat video. Ya ampun, udah berhenti gini juga. Supaya ada yang maksa. Oke, jadi to the point aja ya. Kalau tips pribadi dari gua ada beberapa sih. Kalau nggak salah ada 5 ya. 4 atau 5 lah gua bagi jadi 5 hal itu. Ya, jadi yang pertama menurut gua adalah budget. Budget. Budget itu menurut gue yang pertama, soalnya ya tentu aja misalnya katakan kalian udah atau belum kerja kan pasti budgetnya penting ya. Lu ada uang seberapa yang lu mau spend untuk motor tersebut, terus lu mulai kalau misalnya lu udah tahu budget, terus lu mulai ini apa namanya, lu mulai lihat-lihat option kayak misalnya ada promo. Kalau misalnya lu mau nyicil ya, antara cash atau kalau mau nyicil lu misalnya cari-cari ada promo. Misalnya kan kadang-kadang ada bank sering bikin 0% cicilan motor apa, tapi biasanya promo gitu kan ada time period. Nah, lu cari yang cocok dengan budget dan kondisi dan sikon lu lah. Gile, kekenyangan, ngantuk ya. Anjir, jaket panas banget anjir. Sumpeg. By the way, tadi pagi ada razia Operasi Patu Jaya di Depok pagi-pagi. Bener kayak kata beritanya, gabungan polisi, Dishub sama PM ya, Provos. Tapi gue jalan pelan-pelan sih, buka kaca helm gitu. Gak di stop atau ditengok sama sekali loh, kenopot. Bingung ya, abu-abu banget sumpah. Oke, back to the topic. Tadi pertama budget, nomor 2 ini ting, nomor 2 itu lu mulai memilih lu mau jenis motor apa. Bisa aja lu maunya sport karena lu sukanya di sport, atau misalnya naked, atau Harley, cruiser, atau supermoto, trail, apapun lah. Nah, mulai milih itu kategori lu pengen sukanya motor apa sih. Nah, dari situ mulai masuk ke spesifik, which is nomor 3 itu lu milih merek, tipe, dan cc motornya. Jadi misalnya gue udah menentukan gue mau super sport, terus ya gue milih motor 600. Terus misalnya katakanlah Kawasaki, karena gue punya Kawasaki. Misalnya gue mau 636 atau sesuai budget, misalnya budget gue lebih minim, gue cari si XXR bekas misalnya. Nah gitu, mulai lebih spesifik cc. Tapi tip lagi dari gue, milih cc itu jangan main-main. Terus jangan tanpa bekal, kayak kata Jody pernah bilang. Jangan main, misalnya lu belum pernah naik motor sama sekali nih, atau katakan harian lu pakai motor Matic, terus lu langsung mau beli motor 1000 cc. Waduh, jangan sih menurut gua. Sejago apapun lu, menurut gua bisa aja kan pasti ada masanya lu bisa bawa ke emosi, kebawa emosi, terus bisa fatal, men. Pribadi dari gua, cc tuh ya kayak 2,5 kayak gini, meskipun kelihatannya kayak gede bodinya ya,
Sebenarnya tuh secara umum kayak belum bisa disebut moge sih, soalnya powernya emang belum. Bandingin aja ya, power motor sport 2,5 kayak gini tuh masih considered beginner bike, soalnya emang powernya not that much kalau dibandingin sama sport bike super sport beneran ya. Motor-motor 2,5 tuh kisaran 25 horsepower kurang lebih sampai 30-an lah kalau dari modif-modif. Nah, lu bandingin sama motor misalnya 600 kayak R6 itu horsepowernya 105 tuh kan, jauh banget kan. Dan I tell you man, beda banget rasa ridingnya dari segi power. Kayak ini ya bisa aja kenceng, tapi let's say lu kecepatan 100 gigi 3 atau gigi 4. Nah kalau udah nyentuh kriteria super sport tuh gigi 100 lebih men. Motor 1000 bisa sampai 140-150an. Nah gue suggest motor-motor 2,5 kayak gini kalau lu mau milih sport ya, atau motor apapun sih, naked juga apapun lah. Motor 2,5 ini motor latihan, soalnya kan dari bentuk udah mirip, terus riding position meski nggak sama tapi mulai mirip, tapi powernya masih manageable banget. Nah ini a good bike sih menurut gua. Terus di jalanan juga lebih aman, lu kalau emosi juga nggak akan sampai kayak apa. Ini di wheelie aja rada susah ya, maksud gue power wise ya. Itu sih, lu mulai milih cc sama spesifik brand dan tipe motor yang lu mau itu apa. Nah terus yang keempat adalah yang keempat adalah lu kalau bisa, misalnya ada temen yang punya atau bisa test ride di event atau di showroom, nah lu coba tuh motor yang lu mau, lu coba powernya sama posisi badan, tentu penting. Soalnya misalnya orang A sama B bisa sama 170 cm tingginya, tapi kan dimensi bodinya nggak mungkin persis sama. Kayak bisa aja yang orang A kakinya lebih panjang, jadi otomatis dia lebih gampang napak. Orang B bisa aja kakinya nggak sepanjang, jadi meski tingginya sama tapi kan nggak tentu sama napak atau apalah ya. Terus juga lu learn to respect the bike's power. Jadi lu bisa mengetahui di mana batas lu dan di mana batas motornya, what it's capable of doing. Kalau lu lingkup lu kayak gua kan, pasti kan kalian sering lihat kan, gue sering main sama teman gue, ada yang beberapa pakai moge. Kayak untung gue bersyukur juga punya banyak teman yang punya, jadi gue sering nyobain, jadi gue udah tahu nih, wah ini motor bisa capable of what gitu. Jadi gue udah aware lah kalau in the future siapa tahu gue naik cc, gue udah ada bekal lah ibaratnya, kayak kata Jody gitu. At least udah pernah nyobain lah, jadi lo tahu gitu, nggak asal beli terus cobain bisa fatal kayak tadi yang gue bilang. Nah terus kalau itu semua udah, ya udah mulai cari-cari motor yang dijual. Misalnya lo mau beli second atau baru ya, zaman sekarang di internet kan ada semua. Kayak di Instagram kan banyak tuh toko-toko moge. Coba aja dulu kayak browsing, lihat spek, kalau lu cocok mungkin telepon atau main langsung ke TKP-nya kalau deket. Cobain, coba dudukin motornya, terus kalau boleh test ride, di test ride. Nah terus kalau misalnya dealnya secara budget cocok, ya ambil. Panas. Dan menurut gua kalau lu ngikutin tips itu sih meminimkan kemungkinan lu salah beli, hashtag salah beli. Ya itu sih tips dari gua, ada 5 poin utama itu yang tadi gua bilang. Yang pertama budget tentunya, yang kedua milih tipe motor yang lu mau, yang lu tertarik. Ketiga lebih milih cc, lebih spesifik cc, merek dan tipe. Keempat cari-cari motor cobaan kalau bisa, terus ya coba motornya. Terus kelima kalau udah semua itu cocok, coba cari dealer atau deal online yang cocok. Anjay, ya itu aja sih kayaknya. Kalau misalnya kalian punya tips lain dari memilih motor, silahkan komen di bawah ya, kita sharing-sharing. Terus ya udahlah, kayak video kali ini sampai situ dulu. Seperti biasa jangan lupa like, comment,
share ke seluruh dunia. Dan tentunya jangan lupa subscribe. Terus kalau kalian mau follow Instagram gue, by the way Instagram gue udah sampai 3.000 followers lebih ya. Thank you semuanya yang udah follow. By the way kalau misalnya komen nggak gue bales tuh, gue pasti baca kok. Pasti gue baca satu-satu meskipun nggak dibales. Tapi sebisa mungkin sih gue bales sih. Namanya ada di sini ya. Ting. Kalau gitu oke lah ya guys. As always, thanks for watching. Until next time. By the way, kalau misalnya ada yang kepo kenapa San Mori kemarin gua nggak bikin video, sebenarnya gua ngerekam sih seperti biasa pakai kamera cari footage, tapi gua nggak vlog sih, nggak ngomongin apa-apa. Tapi terus gua nggak sadar kalau kamera gua tuh ngerekordnya field of view-nya tuh medium, karena di GoPro ini kan bisa diganti, bisa wide angle atau medium atau narrow. Narrow tuh kayak kamera biasa, jadi nggak cembung. Nah gua ngerekamnya medium, anjir, jadi jelek banget video. Terus jadi nggak bisa dipakai di footage-nya, sorry banget. Kesalahan teknis, karena kameranya sempat gue main-mainin settingnya terus lupa gue balikin. Ya gitu deh.